Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kertosono, Bapak Dr. Rizky Widodo. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, sehat serta nikmat bahagia, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semoga acara hari ini diberikan kelancaran dan senantiasa dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita yang hadir di tempat ini khususnya akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara diseminasi program pendidikan guru penggerak dengan tema pengembangan budaya positif untuk meningkatkan karakter siswa sesuai profil pelajar Pancasila di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kertosono tanggal 25 Oktober tahun 2023 adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala SMK Negeri 1 Kertosono. 3. Penyampaian materi budaya positif oleh Ibu Lita Abdul Laili, Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nganjuk. 4. Tanya jawab. 5. Umpan balik. Dan 6. Doa dan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka bersama dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, terima kasih disampaikan. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kertosono, Bapak Dr. Rizky Widodo, dan karena beliau berhalangan hadir untuk hari ini, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Mahendra Adi Kartika Sarjana Teknik. Kepada Bapak Mahendra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Namun budaya, salam sejahtera. Terima kasih untuk mengetahui saya. Ini saya selaku mewakili Bapak Kepala Sekolah sebentar untuk memberikan sambutan kepada Bapak semua, di mana hari ini ada diseminasi budaya positif yang akan nanti disampaikan sama Bu Rita selaku calon guru penggerak. Terima kasih untuk kedatangannya. Semoga diseminasi ini terkait dengan guru budaya positif itu memberikan hal yang positif untuk kedepannya, untuk baik untuk guru, baik untuk siswa maupun untuk lingkungan belajar kita semua, sehingga apa yang nanti disebarluaskan atau apa yang nanti dijelaskan itu memberikan manfaat yang positif untuk kegiatan yang ada di SMK Negeri 1 Kertosono. Bahwasanya calon guru penggerak ini istilahnya diberikan
keilmuan, update keilmuan baru tentang dunia pendidikan, ya, baik itu bagaimana kita itu nanti mungkin yang lebih jelas nanti akan dijelaskan oleh kita. Yang jelas, setahu saya gambaran besar saya untuk guru penggerak itu memberikan apa ya, sehingga pendidikan itu akan menyesuaikan dengan zamannya. Sekarang zamannya sudah Gen Z ya, nah itu sekarang harus model pembelajarannya juga harus menyesuaikan dengan zamannya seperti itu. Nah, zaman sekarang ya harus disesuaikan dengan metode yang sekarang ada melalui budaya positif yang nanti akan dijelaskan oleh kita mungkin nanti sekitar 8 nanti ya kegiatan dan sebagainya yang bisa cerita, ya itu bisa disebarluaskan di melalui ini kegiatan ini. Mungkin yang pertama adalah Bapak Ibu guru selaku orang yang mungkin lebih dekat dengan siswa. Nah, kalau sudah yang namanya saja budaya itu biasanya ada semacam dipaksa, sudah biasa, akhirnya terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nah, kalau hal yang positif saya kira ya itu akan memberikan dampak yang positif luar. Nah, makanya itu di sini diberikan guru kita untuk kesempatan untuk berbagi informasi tentang keilmuan tentang dunia pendidikan. Yaitu mungkin dari saya, semoga ini kegiatannya lancar, berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah didesain, sudah direncanakan, sehingga apa yang jadi tujuan dari diseminasi ini terlaksana. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih disampaikan. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang ketiga adalah penyampaian materi budaya positif oleh Ibu Lita Abdul Laili, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 9. Kepada Bu Lita dipersilakan. Terima kasih Bu Idin atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan diseminasi pendidikan guru penggerak dengan tema pengembangan budaya positif untuk meningkatkan karakter siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Kepada yang terhormat Pak Mahendra ya, selaku perwakilan pihak sekolah, kemudian Bapak Ibu guru yang terhormat, rekan-rekan sejawat yang ada di sini, marilah kita di sini nanti bersama-sama. Ini kegiatan sharing saja ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada maksud saya akan menggurui dan sebagainya. Ini nanti kita saling berbagi. Jadi oleh-oleh selama saya kurang lebih 2 bulan mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, harus diketok tularkan kepada rekan-rekan semua. Nah, jadi nanti kita relax saja, santai saja. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang monggo disampaikan kepada kami. Gitu ya Bapak Ibu. Kok pada tegang semua ini. Baiklah Bapak Ibu, agar suasananya cair, tidak tegang seperti ini, kita bermain-main dulu sejenak ya Bapak Ibu. Kita ice breaking terlebih dahulu biar pikiran kita fresh, otak kita juga relax ya. Mungkin yang pikirannya
otaknya banyak pikiran-pikiran, ya mikir berasing lagi mahal ya, mungkin ya mikir apa ini namanya anak dan sebagainya. Nah, untuk merefreshkan otak kita, mari kita bermain sejenak. Tidak usah berdiri, kita hanya bermain-main saja, itu sudah bisa. Jadi kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ice breakingnya ringan saja. Ini kita bermain kebalikan. Ya, kebalikan. Jadi gini, ketika saya menyebut ular, ular itu panjang apa pendek ya? Ada yang pendek, ada yang panjang. Ular yang panjang. Jika dibandingkan dengan ukuran cacing, Pak Bari, bagaimana? Lebih pendek mana dengan cacing? Ular sama cacing? Ini cacing. Lebih pendek cacing. Nah, ini kita kebalikannya nih. Jadi ketika saya menyebutkan ular, berarti panjenengan menyebutnya pendek, gitu ya. Ya, karena kita kan bermain kebalikan Bapak Ibu. Ketika saya menyebut cacing, berarti panjenengan nanti panjang. Bisa dimulai ya Bapak Ibu ya? Ya. Cacing. Panjang. Ular. Pendek. Ular. Pendek. Cacing. Panjang. Ular. Pendek. Ternyata masih ada yang keliru Bapak Ibu. Berarti masih apa ini namanya, ada yang belum konsentrasi. Gak apa-apa. Iya, keliru tadi. Keliru menyebutkan ular itu panjang. Padahal kan kita bermain kebalikan. Nah, sekarang dengan gerakan. Kalau panjang biasanya kan begini ya Bapak Ibu ya. Kalau pendek begini. Jadi ketika saya menyebut ular berarti panjenengan tiru lagi. Gak apa-apa. Apa ini namanya faktor U ya Pak Aris ya. Ini sudah faktor U ya. Oh, saya masih muda, alhamdulillah ya, senyumnya saja sumringah seperti itu ya. Nah, sekarang dengan gerakan ular pendek. Cacing panjang. Cacing panjang. Ular pendek. Ya, ini hanya sekedar main-main dan untuk merefresh otak kita agar apa ini namanya free kembali, biar nggak tegang, kemudian apa ini namanya ya otak kita ini biar refresh kembali ya. Nah, terima kasih atas gamenya hari ini. Langsung saja Bapak Ibu ya, untuk mengefektifkan waktu, karena ini juga nanti ada batasannya waktu. Izinkan saya di sini sharing pengetahuan yang sudah saya dapatkan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4. Diseminasi. Nah, perkenalkan, ini adalah beliau-beliau orang-orang hebat yang mendampingi saya ketika berproses. Yang pertama ada Bapak Irfan selaku fasilitator, kemudian ada Ibu Maslaka, ini adalah pengajar praktik, beliau dari SMA Negeri Satianowo, dan saya sendiri Rita, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Nganjuk dari SMK Negeri Satianowo. Nah, sebelum kita ke budaya positif, ini kita refleksi dulu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang apa itu pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun, yang kata menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berarti tugas kita di sini itu adalah menuntun. Oke, Bapak Ibu. Nah, apakah sama mendidik dengan mengajar? Sama banget Bapak Ibu? Beda. Mendidik dengan mengajar tentunya berbeda. Kalau mengajar itu adalah satu usaha untuk menyampaikan dan menanamkan pengetahuan kepada siswa. Jadi kalau mengajar kita itu hanya transfer knowledge, menyampaikan apa yang kita tahu. Mungkin selama ini tugas kita ya kita mengajar, menyampaikan materi kepada siswa. Apabila materi itu sudah habis, ya sudah selesai tugas kita. Anak-anak sudah mencapai KKM, nilainya sudah mencapai KKM, ya sudah. Paradigma itu mulai hari ini, marilah kita ubah, ya Bapak Ibu, menuju paradigma yang baru. Jadi tugas utama guru, ya, kita sebagai pendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Karena pada dasarnya anak itu terlahir sudah memiliki kodrat yang ada di dalam dirinya. Tugas kita adalah menuntun atau menebarkan kodrat yang sebelumnya sudah dimiliki oleh anak itu sendiri menjadi lebih baik, sehingga nantinya mereka bisa berproses, bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan masyarakat. Guru diibaratkan sebagai petani. Sekolah adalah lahan dan murid adalah benih. Jadi kita ini diibaratkan sebagai seorang petani yang nantinya bisa mengolah benih yang kita tanam ini tumbuh menjadi tanaman yang baik. Kita ibaratkan saja kita menyebar benih jagung, meskipun benihnya itu kurang berkualitas, namun apabila benih jagung ini kita sebar, kita semai di tanah yang bagus, tanahnya subur, mendapatkan sinar yang baik, kemudian dirawat dengan baik, dengan kasih oleh petani itu sendiri, ya disiangi, kalau ada rumput dicampur dan sebagainya, maka bisa jadi biji jagung yang kurang optimal itu tadi bisa tumbuh dengan baik, dengan optimal ketika di tangan dingin seorang petani. Ya, jadi intinya petani tersebut merawat dengan baik biji yang sudah disemai, diharapkan nanti mendapatkan hasil yang optimal. Pun sebaliknya, mungkin biji jagung yang disebar itu baik, bagus kualitasnya, manakala disemai di lahan yang kurang bagus, di tandus ya, lahan yang gersang, lahan yang tandus, tidak mendapatkan pengairan dengan baik, tidak mendapat perawatan dan perhatian yang baik dari petani tersebut, bisa jadi Bapak Ibu? Biji jagung yang kita semai tadi tumbuhnya kurang optimal. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Tugas kita di sini adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Jadi sebenarnya anak yang lahir itu sudah membawa kodratnya sendiri Bapak Ibu. Nah, tugas kita adalah menuntun mereka, menemukan kodratnya, membentuk kodratnya agar tercipta karakter yang baik. Nah, ini nanti yang
materi inti yang akan kita pelajari di sini. Konsep inti dari budaya positif, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, yang ke-7 ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita kupas sama-sama ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di awal tadi sudah sempat saya singgung. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pertanyaan saya, selama ini kita dalam proses pembelajaran lebih berpusat pada murid atau berpusat pada guru? Mungkin selama ini kita lebih berpusat pada guru ya Bapak Ibu. Jadi pada paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru, kita berharap pembelajaran ini lebih berpusat pada murid, di mana nanti nilai-nilai kebajikannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi ini. Dimensi yang pertama, beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak baik. Namun saya percaya kita semua yang ada di sini tentunya sudah berproses ya Bapak Ibu. Kita pelan-pelan, karena perubahan itu tidak bisa frontal Bapak Ibu, tidak bisa seketika. Proses perubahan itu berjalan dengan pelan. Tidak apa-apa. Yang penting nanti kita sampai ke tujuan. Nah, tujuan kita adalah menjadi guru yang menyenangkan bagi murid, yang lebih berpihak kepada murid. Nah, untuk itu ini profil yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Praktik-praktik baik yang sudah kita lakukan selama ini di sekolah kita ini sudah berjalan apa belum Bapak Ibu? Sampun ya? Sampun. Kebiasaan seperti itu bisa kita lihat manakala anak pada saat jam istirahat kedua itu kan sudah melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian seperti kemarin sekolah kita juga mengadakan acara Maulid Nabi, ya, sholawat bareng-bareng di sini. Nah, itu salah satu praktik baik yang dilaksanakan untuk membentuk karakter anak ini lebih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak baik seperti kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan oleh kita di sekolah ini, ya. Budaya 5S, senyum, sapa, salam. Ya, jadi ketika ada yang lebih sepuh, mereka tentunya akan memberikan sikap yang lebih baik, menunjukkan sikap yang lebih baik, tutur bahasa yang baik. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Berbineka berarti apa Bapak Ibu? Berbineka. Nah, kita di sini dari memiliki latar belakang yang berbeda-beda Bapak Ibu, dengan keyakinan yang berbeda-beda, ya.
kemudian bahasa, suku, budaya, ya. Namun dari perbedaan itu tidak kita jadikan sebagai jurang pemisah. Namun dengan perbedaan itu malah bisa menumbuhkan kebersamaan. Cuma itu awake ireng dari suku ini, jangan. Yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong juga sudah kita terapkan ya Bapak Ibu ya. Bergotong royong, misalnya anak bersama-sama membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah, kemudian berkolaborasi, ya, berkolaborasi antara teman-temannya maupun dengan bapak ibu guru yang ada di sekolah. Lalu yang keempat, kreatif. Kreatif berarti bagaimana? Bu Ayu? Kreatif. Mempunyai ide baru untuk melakukan sesuatu. Menumbuhkan, terima kasih Bu Ayu, menumbuhkan ide-ide baru. Yang berikutnya, bernalar kritis. Pak Eta mungkin bernalar kritis. Memiliki pemikiran yang mungkin luar biasa. Terima kasih Pak Eta. Jadi bernalar kritis, anak ini mampu men-sharing mana yang baik dan mana yang buruk. Tentunya ini nanti imbasnya pada diri mereka sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Apalagi kita sekolahnya kan SMK ya Bapak Ibu ya. Otomatis ini harapannya anak-anak ini nanti bisa mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru, ya, berprofil Pancasila. Nah ini. Jadi ini adalah beberapa contoh paradigma perubahan dalam dunia pendidikan, ya, menciptakan budaya positif, membersihkan ruang kelas, bersama-sama berkolaborasi, bergotong royong, jadi tidak sendiri. Kemudian ini dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan sholat berjamaah pada saat jam istirahat. Kemudian nih, berakhlak mulia, berkolaborasi, gotong royong, mandiri, berkebinekaan global. Alhamdulillah semua sudah dipraktekkan, sudah dilaksanakan di sekolah kita. Berikutnya adalah disiplin positif. Bicara tentang disiplin, yang ada di benak kita apa Bapak Ibu? Disiplin. Disiplin berkaitan dengan waktu, jadi segala sesuatu sesuai dengan target dan waktu. Terima kasih. Berarti intinya bicara disiplin itu kaitannya dengan peraturan ya Bu Vera ya. Iya, mentaati peraturan. Nah, disiplin dalam budaya kita memiliki makna menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan.
Kok bisa ketidaknyamanan? Ketidaknyamanan ini timbul karena di dalam diri kita sendiri tidak atau belum muncul yang namanya motivasi intrinsik. Motivasi yang ada dari dalam diri sendiri. Mungkin selama ini panjenengan merasa tidak nyaman dengan kata disiplin itu karena motivasi yang panjenengan gunakan adalah motivasi ekstrinsik. Mungkin karena adanya hukuman atau teguran dan sebagainya, maka disiplin itu dilaksanakan dengan keterpaksaan. Setiap pendidik, tujuan kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri. Itu yang kita harapkan. Jadi tumbuh disiplin, menanamkan disiplin kepada murid-murid kita. Ini dengan misalnya kita memberikan contoh atau tauladan yang baik, datang tepat waktu. Jadi tidak dengan keterpaksaan. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Jadi tidak dengan terpaksa melaksanakan atau menjalankan disiplin atau praktik-praktik baik yang kita tanamkan kepada murid-murid kita. Nah ini nanti ada kaitannya dengan keyakinan puas. Bagaimana? Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Terima kasih. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Tadi ya, berkebinekaan global. Contoh nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen tadi yang sudah kita singgung di awal. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bagaimana dengan sikap murid? Bisa ditunjukkan dengan toleransi, saling menghormati perbedaan. Sebenarnya dengan banyaknya perbedaan yang ada di sekitar kita, kalau kita sikapi perbedaan itu dengan baik, maka akan tercipta suasana yang menyenangkan, kebersamaan dan sebagainya. Kemudian menimbulkan rasa hormat, integritas, menghargai satu sama lain, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan life skill, apa nih Bapak Ibu life skill? Keterampilan hidup. Peduli, anak itu, murid-murid itu nanti akan lebih peduli. Kemudian penalaran, bekerja sama atau kolaborasi, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, dan rasa humor.
Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang berusaha kita tumbuhkan mulai sekarang. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan berbeda dengan keinginan, ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan rasa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Pertanyaannya, kalau kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, kira-kira apa yang terjadi? Kalau kebutuhan dasar manusia sendiri itu tidak terpenuhi, kira-kira apa yang terjadi? Saya rasa kita akan kecewa. Yang lainnya, Chris, Kita akan marah. Ya. Mana sih? sedih. Yang lainnya, tidak ada keseimbangan dalam hidup. Oleng ya, bahasanya sekarang ini oleng ya. Oleng ya. Contohnya, aku mau terus sarapan ya. Oleng yang saya ingin. Nah, ini. Next, please. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang dijelaskan oleh Dr. William James. Apa saja sih 5 dasar kebutuhan manusia? Apabila salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, bagaimana? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival ya. Mohon maaf ya, karena saya lidahnya orang Lamongan, terbiasa logatnya semacam itu. Bahasa Inggrisnya juga ya, kalau rentang nilai mungkin ya 30. Bertahan hidup atau survival itu tadi. Apa saja kebutuhan bertahan hidup? Yang pertama ada makanan, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, bahkan kesehatan juga masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ini adalah kebutuhan pokok, ya, number 1. Kan dapat 30 tentang bahasa Inggrisnya tadi 30 ya. Number 1. Makan. Coba sehari saja 24 jam kita tidak makan. Kok semuanya langsung menunjuk ke Bunipo. Enggaknya ke Bunipo. Semuanya fokus langsung ke Bunipo. Ya, kembali lagi ke tadi gitu ya, apa namanya, kolaborasi. Nah, di sini sering memang kita kolaborasi dalam hal makan. Nih, makan. Coba kita sehari 24 jam perut kita tidak diisi. Apa yang terjadi? Oleng tadi, lapar, semangat, pingsan. Karena apa? Ini adalah kebutuhan dasar yang memang harus terpenuhi, wajib terpenuhi. Bahkan kalau nggak makan, imbasnya juga nanti ke kesehatan. Betul nggak Bapak Ibu? Bisa menimbulkan sakit mah dan sebagainya. Padahal kesehatan ini juga termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup atau survival tadi.
Jadi kebutuhan survival bertahan hidup ini kaitannya dengan kebutuhan fisiologis, ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan fisiologis dan psikologis. Psikologisnya yang kesehatan ini masuk ke dalam kebutuhan psikologi. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Manusia ini butuh kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Nah, katanya Bu Ayu, guru bahasa Inggris, kasih sayang dan perhatian, rasa diterima itu love and belonging. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam satu kelompok. Rasa diterima. Kasih sayang ini bukan melulu antara suami dengan istri. Ya. Kasih sayang ini kompleks. Seperti murid kita. Mereka merasa tidak dipedulikan. Misalnya, Bu, saya mau bertanya, tapi kita tidak peduli, acuh. Apa yang dirasakan oleh murid tersebut? Kecewa, diabaikan. Mereka juga butuh kasih sayang, rasa diterima, pengen digatekno, dipedulikan oleh bapak ibu gurunya. Apalagi mereka yang di rumah pun kadang mereka kurang mendapatkan sentuhan kasih sayang dari orang tuanya. Pengen dicari di sekolah, ternyata bapak ibu gurunya cuek, tidak memperhatikan. Nah, berikutnya, kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan, power, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap. Dia juga ingin dianggap sebagai seorang pemimpin, prestasinya diakui, didengar. Power. Di kelas mungkin kita pernah menghadapi anak semacam ini. Pernah melihat anak seperti ini. Jadi istilahnya itu caper gitu ya. Nah, mencari perhatian. Karena dia ini kebutuhan dasar akan penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, freedom, free. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Demikian juga dengan murid kita. Mereka juga membutuhkan kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya bukan bebas untuk berkeliaran dan sebagainya, Bapak Ibu. Bebas untuk mengekspresikan diri, bebas untuk mengeluarkan unek-unek yang ada di hatinya, bebas untuk menyuarakan pendapatnya. Yang terakhir adalah kesenangan atau fun. Senang. Murid-murid kita juga butuh kesenangan. Seperti bermain, humor, tertawa. Jadi di kelas mereka tidak tegang, tidak monoton mendengarkan bapak ibu guru ceramah saja di depan. Sekali-kali diselingi dengan humor. Pembelajaran ini seperti ada diselingi game dan sebagainya. Ya, jadi kita di sini sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik harus mampu memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh murid-murid kita. Next. Nah ini kita bermain kasus ya.
Ini ada contoh kasus. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Gak tahu ya, Agus ini kenapa bikin ulah ya senengannya. Namanya juga Agus. Beberapa anak di kelas 2A datang pada Bu Ambar dan mengeluhkan sikap Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Monggo kita bermain kasus sejenak. Pak Bari mungkin menghadapi situasi semacam ini. Kalau dari kasusnya Ibu Ambar ini mungkin kalau ada anak seperti ini ya dipanggil terlebih dahulu. Mungkin memang kondisi di rumahnya yang dia setiap pagi mungkin tidak dapat sarapan. Mungkin sebelum nanti kita hukum atau kita sidang atau kita marahi, itu kan sudah notok mungkin yang pertama adalah dicari dulu kenapa dia bisa seperti ini. Mungkin ada alasan lain di rumah, mungkin memang nggak pernah dikasih makan atau memang nggak diopeni sama orang tuanya atau alasan-alasan yang lain. Mungkin baru itu kemudian kita bisa mengambil keputusan anak ini mau kita apakan. Apakah mau kita kasih makan gratis setiap pagi, sarapan sehat, atau seperti apa program-program sekolah yang bisa mendukung masalah-masalah seperti ini. Terima kasih, luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Fahri. Next. Ini. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ambar sebaiknya mencari tahu. Ya. Seperti yang disampaikan Pak Fahri tadi, kita cari tahu dulu alasan kenapa Agus melakukan itu agar mengetahui kebutuhan mana yang kira-kira sedang dipenuhi oleh Agus. Tadi di awal kan saya sudah sampaikan ya, kita bermain-main kasus itu. Yang pertama, mungkin karena Agus ini lapar dan orang tuanya tidak pernah membawakan bekal makan siangnya. Sama dengan jawabannya Pak Fahri tadi ya. Berarti Agus ini nggak tahu diopeni karo ibu ini. Orang tuanya kurang open, nggak pernah memperhatikan kebutuhan dasar si Agus. Kalau makan itu juga perlu. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Berarti Agus sedang membutuhkan kebutuhan dasarnya Agus adalah survival, bertahan hidup. Biar di kelas dia juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik karena perutnya kenyang. Kalau perutnya keroncongan, lebih, dia mungkin tidak akan bisa berkonsentrasi dalam belajar. Yang kedua, teman Agus akhirnya menjadi perhatian ke Agus. Berarti kebutuhan yang ingin didapatkan oleh Agus adalah love and belonging. Dengan berbuat seperti itu, jupui panganane koncone, otomatis temannya akan perhatian kepada Agus nih. Nah ini, karena Agus ingin menjadi perhatian, pusat perhatian, membutuhkan kasih sayang dari teman-temannya. Kemudian dia merasa hebat dan temannya jadi takut serta menuruti keinginannya. Kebutuhan dasar Agus di sini adalah power, penguasaan. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu bawa bekal yang sama. Entah faktor ibunya yang tidak bisa masak
atau mungkin karena sekarang kebutuhan pokok juga lagi mahal, jadi Agus tiap hari dibawakan tempe menjes sama ya katanya Bu Tuti. Anak kan bosan, padahal anak juga ini pengen kebebasan, bisa memilih, freedom tadi ya Bapak Ibu. Komponen freedom salah satunya tadi kan kebebasan untuk memilih. Agus ini ya pengen sekali-kali dibawakan soto Lamongan, tahu campur, pengen dibawakan ayam geprek, dan itu ternyata tidak dipenuhi oleh ibunya, sehingga dia melampiaskannya ke teman-temannya dengan cara menjahili tadi. Yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi temannya yang kesel. Berarti Agus di sini kebutuhan dasarnya adalah fun atau kesenangan. Tadi masih ingat ya? Fun atau kesenangan salah satunya adalah humor. Gitu ya. Jadi apabila kita menghadapi masalah atau kasus semacam itu tadi, kita cari dulu akar permasalahannya Bapak Ibu. Jadi seperti Bu Ambar tidak bisa langsung menjas, wah Gus ini langsung bicara kurang wajar. Nggak boleh semacam itu. Sebagai seorang pendidik, tugas kita tadi kan menuntut kodrat anak untuk menjadi lebih baik. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat, masih pagi ya. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira di mana letak posisi kontrol kita selama ini? Ada yang lebih condong ke penghukum atau pemantau? Kalau Bu Tuti cenderung kemana? Cenderung ke teman sama pemantau. Teman sama pemantau. Bu Lili, posisi panjenengan sebagai guru selama ini lebih banyak mana? Merasa bersama. Nanti kalau bisa. Terima kasih. Pak Ita mungkin ada di posisi mana? Karena saya sering hukum anak di posisi Pendukung. Baiklah, kita urai satu persatu dulu ya. Kalau begitu, manajer, Paris dengan apa Paris? Pemantau. Baiklah, kita uraikan satu persatu ya. Posisi kita itu sebenarnya ada di mana selama ini menjadi seorang guru. Penghukum, menghakim. Jadi guru yang diperbuat oleh guru suka menghardik, marah-marah. Biasanya kadang diikuti dengan sambil nunjuk-nunjuk. Kamu ini, nah, ini adalah contoh guru posisi kontrol sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla-bla-bla. Saya akan apa Bu? Kasih sanksi, titik-titik. Lenggar gimana hari ini PR-nya sudah dikerjakan belum? Tugasnya sudah selesai belum? Belum Bu. Ya sudah, sana lari keliling lapangan 5 kali. Nah, cocok kata Pak Bari karena kebetulan yang saya singgung ini dulu adalah anak palingnya. Hasilnya apa Bapak Ibu? Dampaknya ini dampak terhadap murid kita. Kalau kita posisi kita sebagai penghukum. Kenapa nih kita Pak? Iya, murid atau anak itu nanti biasanya
akan menjadi pribadi yang membangkang, berontak, pendendam. Bukannya malah anak ini mungkin dia baik sesaat, tapi dia masih menyimpan rasa mangkel di hatinya, diperlakukan semacam itu. Dikit-dikit ada kesalahan, dihukum. Ada kesalahan, dihukum lagi. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang dibuat oleh guru berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Guru berkata, kamu ini sudah mengecewakan bapak dan ibu loh ya. Kata-katanya tidak seperti penghukum, namun lebih bahasanya lebih halus. Biasanya guru yang model semacam ini selalu saja mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah dibuat oleh si anak. Wah, Lele, kamu kemarin kan sudah terlambat, Lele. Kok sekarang terlambat lagi? Kakek menisuk terlambat lagi. Diulang ya, diungkit-ungkit dari kesalahan si anak ini. Lembut memang kata-katanya Bapak Ibu. Namun dasarnya apa? Bagi anak. Kira-kira hasilnya apa? Maksudnya menyembunyikan. Ya, anak ini akhirnya akan menjadi pribadi yang minder, merasa disalahkan. Apalagi kalau kita bilang semacam ini, ibu loh kecewa banget sama lele, terus ditutupi bolak-balik dan sebagainya. Jadi anak ini merasa di posisi yang seolah-olah dia selalu berbuat kesalahan. Kemudian sebagai teman membuat alasan untuk murid-muridnya. Lakukan untuk bapak ibu, ya sudah, nanti bapak ibu atau ibu akan bantu bereskan. Memposisikan sebagai teman, ternyata ada juga dampak kurang baiknya bapak ibu. Akibatnya apa? Murid akan merasa ketergantungan. Biasanya karena ini ya wes, bapak ibu wes, makono sik gak apa-apa. Itu biasanya kalimat kita sebagai teman. Akibatnya siswa akan merasa kalau misalnya kita nggak ada, guru kita nggak ada ya, terus siapa nanti yang akan bantu saya? Jadi kita bantu. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini biasanya bapak ibu guru memiliki catatan yang lengkap sebagai pemantau. Ya, ini kata-katanya. Hasilnya apa? Menyesuaikan bilang diawasi. Jadi apik pas diawasi toh. Ketika kita lengah, anak itu akan kembali lagi seperti semula. Dan yang terakhir posisinya sebagai manajer. Nah ini bapak ibu dulu, posisi manajer ini yang mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru di posisi manajer. Ya, hasilnya adalah menguatkan. Jadi anak ini tidak dididik untuk manja, anak ini mampu bisa memecahkan masalahnya sendiri dan sebagainya. Next. Nah ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Apabila siswa tidak memakai atribut lengkap pada satu upacara, sebagai penghukum biasanya langsung menghukum. Wes, kamu hormat selama 1 jam sendiri. Nah ini posisi sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali sih bapak ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Next. Sebagai seorang teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini saja. Ya wis gak apa-apa, meneneh, gak apa-apa. Sebagai teman.
sebagai seorang pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah yang kesekian. Setelah upacara, ya wes kalau kamu beli topi misalnya. Jadi sebagai pemantau, pengenannya didelok kok gak topian, saya ini gak topian. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, jadi anak itu ditanya kesalahannya ada bagaimana. Ini nanti berkaitan dengan segitiga restitusi. Next book. Nah ini posisi kontrol apakah aku? Nah ini kita semua bisa berkaca loh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jawabannya apa nih? Berarti posisi sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Coba jawabannya Bukris. Benar apa benar? Iya, benar. Nilainya A ya Bu Ayu. Membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti posisi kontrol kita ada di mana Pak Ekta? Sama, pembuat rasa bersalah. Kenapa Pak Fahri? Jawabannya Bu Kris? Penghukum. Katanya Pak Ekta tadi sudah menghukum. Yang ketiga, Vera, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol kita ada di memberi hukuman. Apa Bu Kris jawabannya? Apa? Ayo, yang lain. Manajer. Yang berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Berarti posisi kontrolnya ada di mana tadi? Apa? Teman di Bapak Ibu ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Berarti ada di teman. Next. Luar biasa. Next. Next. Ya. Next. Nah ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Ini nanti tidak ada seksi tanya jawab, ya langsung kita tanya jawab langsung di sini. Mengapa keyakinan kelas? Kemudian kok tidak kesepakatan kelas? Kalau peraturan memaksa, kalau keyakinan kelas ikhlas dari dirinya. Baiklah. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Pertanyaan saya kepada panjenengan semua, mengapa kita semua mematuhi aturan menggunakan helm saat berkendara roda 2? Jawabannya pasti demi keselamatan. Menggunakan masker dan sering cuci tangan, apalagi pada saat pandemi, maka jawabannya adalah demi kesehatan. Nah, keyakinan-keyakinan semacam itulah ya, yang membawa kita kepada keselamatan. Jadi kenapa tidak peraturan melainkan keyakinan? Karena keyakinan itu akan membawa kepada keselamatan si anak-anak itu sendiri. Next. Nih, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dan semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nih, jadi cara membuat keyakinan kelas itu simpel saja Bapak Ibu. Anak-anak beserta guru dilibatkan bersama. Ya,
anak-anak bisa menuangkan apa saja peraturan-peraturan atau kesepakatan yang nantinya dipakai di dalam kelas, kemudian kita kerucutkan. Tentunya dengan menggunakan bahasa-bahasa atau kata yang positif. Dan ini adalah contoh kertas plano yang kemarin sudah dibuat anak-anak, kesepakatannya kemudian dikerucutkan. Next. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi sendiri adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi sendiri diawali dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Jadi setiap anak menghadapi satu problematika atau anak itu melakukan satu kesalahan, kita tidak boleh menjudge langsung si anak itu tadi, ya. Kita cari dulu akar permasalahannya dengan menstabilkan identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita kasih tahu kepada anak itu ini loh. Ya, kita bilang kepada mereka, wajar sih kamu melakukan satu kesalahan, karena manusia itu juga tidak lepas dari yang namanya salah. Katanya Pak Fahri, al-insanu makhluk kotor. Ya. Manusia itu tidak lepas dari salah. Namun dari kesalahan itu kita berusaha untuk memperbaikinya agar lebih baik lagi. Nah, ini adalah contoh restitusi ketika saya melihat ada pertengkaran di dalam kelas. Nah, ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, nggak apa-apa. Itu juga pernah. Ya, yang berikutnya validasi. Validasi, kamu pasti punya alasan. Kita tanya, apa kamu berbuat semacam itu? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan keras. Dan ini adalah contoh restitusi yang sudah saya lakukan ketika anak berbuat satu kesalahan. Coba hari ini Bu Lita melihat kamu harus bertengkar ya sama teman-teman. Emang kamu bertengkar sama siapa? Kenapa kamu bertengkar sama Rafi? Kamu harus menjadi bisa mengajar saya. Bukan berbagai tapi ini Rafi nggak pernah menjemputkan Nabi. Masa sih karena kamu marah. Pada saat kamu marah, apa yang kamu lakukan pada Nabi? Saya marah-marah itu saya dan saya ya saya bisa memahami sih maka usaha saya sih. Dan cukup jam saya Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi untuk apa ini namanya ketika si anak ini menghadapi suatu permasalahan. Jadi kita gali dulu, kita stabilkan dulu keadaannya, lalu terakhir untuk refleksi ya. Jadi dari apa yang saya paparkan tadi, sharing kita tadi, intinya tugas kita di sini adalah sebagai seorang pendidik yang bisa diharapkan bisa menuntun anak ini sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Kemudian kita juga bagaimana bisa menjadi seorang pendidik yang mampu menjadi panutan yang menyenangkan bagi murid. Mulai sekarang, mari kita benahi paradigma pembelajaran paradigma baru kita. Memang nggak bisa langsung frontal. Saya juga di sini juga masih belajar sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan ini semua nanti berimbas baik kepada anak didik kita. Begitu ya Bapak Ibu, kiranya
Itu saja oleh-oleh yang bisa saya investkan kepada panjenengan semua selama kurang lebih 2 bulan mengikuti pendidikan guru juga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berimbas baik kepada anak-anak kita semua. Akhirul kalam, apabila ada kurang lebihnya yang saya sampaikan tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada kita. Boleh aplaus Bapak Ibu untuk pembuka materi kita hari ini. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab, di mana kita masih diberi kesempatan atau cukup ikut di materi tadi. Bagaimana, Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup satu saja penanya mungkin ya, karena waktunya juga sudah lama. Oh, monggo Bu Vera. Seberapa efektif penerapan segitiga restitusi untuk pemecahan masalah pada peserta didik? Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Vera, bagus sekali. Jadi seberapa efektifkah penerapan segitiga restitusi ketika siswa atau murid kita menghadapi satu masalah atau problematika? Saya rasa penerapan segitiga restitusi ini sangat efektif sekali untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Kenapa? Selama ini biasanya kadang kita menghadapi anak yang bermasalah, itu kadang kita langsung menjudge, macam awak muslimin nakal dan sebagainya. Nah, dengan kita menerapkan segitiga restitusi, kita gali dulu sebenarnya apa yang sedang terjadi pada si anak ini. Otomatis setelah kita lakukan pendekatan dengan si anak ini biasanya akan lancar berbicara, mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan apa yang ada di pikirannya kepada kita. Dia mau bercerita. Nah, dari situ tugas kita adalah memberikan validasi tindakan. Ya sudah, sebaiknya kamu gini. Itu, okay? Jadi saya rasa dengan penerapan segitiga restitusi ini dalam menghadapi satu permasalahan siswa sangat efektif sekali. Itu nih Bu Vera ya. Sampun? Gimana Bu Vera? Oh, juga. Terima kasih. Terima kasih sampaikan Bu Lita. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya, acara kelima yaitu umpan balik yang akan disampaikan oleh Bapak Mahidra. Dipersilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya akan memberikan beberapa umpan balik yang tadi sudah disampaikan oleh kita ya, terkait dengan budaya positif yang banyak hal yang tadi disampaikan. Dan pada intinya untuk budaya positif kalau saya menyimpulkan memberikan umpan balik pada kita itu untuk membuat seperti itu semua ada hal-hal yang perlu dilaksanakan atau dijalani, dan semuanya itu baik proses, tidak seperti sedang membalik telapak tangannya. Dan hal-hal tersebut yang pertama itu tentang kita harus mengetahui dulu bagaimana itu paradigma pembelajaran ya, paradigma baru yang pada intinya adalah kita berpusat pada murid. Yang pertama. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif, di mana menumbuhkan rasa disiplin itu tumbuh dari diri anak tersebut, diri pribadi anak tersebut, bukan karena faktor eksternal atau ekstrinsik ya, dalam bahasanya Bu Lita. Kemudian yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan. Di sini yang dimaksud nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai untuk nilai-nilai yang
disepakati bersama. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, itu ada 5 tadi ya, tentang bagaimana kebutuhan secara survival ya. Ada kebutuhan love and belonging, kemudian power, kemudian freedom dan kesenangan ya. Kemudian yang kelima ada posisi kontrol, yaitu posisi di mana kita bisa memetakan bagaimana posisi yang paling baik sebagai seorang ibu untuk mengkondisikan anak. Yang terjadi baik desainnya kita semua, kalau misalkan ada masalah itu posisi kita ya, seperti itu. Kemudian untuk keyakinan kelas itu pada intinya yaitu kita membuat sebuah kesepakatan bersama yang melibatkan semua siswa, guru dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi kita membuat kesepakatan bersama yang nanti kita patuhi bersama. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi, yang pada intinya segitiga restitusi itu adalah untuk memandirikan siswa dengan penuh tanggung jawab. Itu mungkin 4 balik dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Mahendra. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara ke-6 adalah doa dan penutup. Bapak Ibu, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya bersyukur agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita dan khususnya bermanfaat untuk anak didik kita. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama. Telah kita di penghujung acara untuk hari ini, yaitu acara penutup. Marilah di acara penutup kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kerjasamanya, kehadirannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.